Intan memundurkan langkahnya, Intan begitu ketakutan kini. Ia pun segera berlari masuk ke dalam kampusnya kembali. Intan maafin gue menyesal. Lepas Mas, Intan berusaha melepaskan tangan Rafa. Tidak Intan kamu harus ikut dengan Mas. Rafa berkata dengan tegas. Baiklah nanti aku menyusul. Tidak, kita pergi bersama. Tapi aku mau ke kamar kecil dulu Mas, alasan Intan. Baiklah Mas tunggu di sini. Terserah, dengan kesal Intan masuk ke dalam kamar. Intan duduk di tepian kasur, ia merenungi ucapan ketiga ibu-ibu tadi yang sepakat akan menjodohkan Rafa dengan Diana. Yah, mereka memang sangat cocok, cantik dan tampan, sama-sama berpendidikan, dan mereka dari golongan orang yang berada, sedangkan aku, siapa aku ini? Hanya itik buruk rupa di antara mereka. Intan berkata dengan pelan pada diri sendiri, kepercayaan diri Intan entah pergi kemana. Tanpa sadar Intan meneteskan air matanya, sesak rasanya dada ini. Intan, kenapa lama sekali? Rafa mengetuk pintu kamar Intan. Intan langsung buru-buru mengelap air matanya. Iya Mas sebentar, ia harus buru-buru keluar sebelum Rafa mendobrak pintu kamarnya. Namun cekalan tangan Intan pada handel pintu terhenti walaupun pintu sudah sedikit terbuka, ketika mendengar percakapan di balik pintu. Rafa, bisakah kita bicara? Tidak di sini. Rafa pergi dari depan kamar Intan dan diikuti oleh Diana. Intan melihat mereka berdua pergi, ia sungguh bingung harus bersikap seperti apa. Ia cemburu, bahkan mungkin ia sangat cemburu, namun ia bingung harus berekspresi seperti apa. Intan memilih membuatkan Rafa juga Diana minuman, rasanya tidak pantas jika ia berdiam diri di kamar. Silakan minumannya Mas Rafa dan Kak Diana. Intan menaruh minuman itu di meja kaca bulat di hadapan Rafa dan Diana yang duduk berdampingan. Terima kasih Intan, mari duduk bersama kita, dengan ramah Diana menyuruh Intan bergabung dengan mereka. Tidak Kak, aku di dalam saja. Duduklah, ucap Rafa dingin tak seperti biasanya. Seketika Intan terkejut dengan ucapan Rafa barusan. Sudah duduk saja, kita hanya mengobrol biasa kok. Diana melihat ekspresi wajah sendu Intan. Intan pun duduk di samping Rafa, dan Rafa berada di tengah-tengah antara mereka. Rafa bisakah lusa nanti kamu temani aku, ke kampusku yang baru, aku belum hafal daerah sini. Baiklah lusa saya akan menemanimu. Tadi Rafa berkata dingin padanya, lalu kenapa dengan Diana dia biasa saja, apa maksudnya? Rafa dan Diana mengobrol begitu akrab, hingga sudah beberapa kali ia melihat Rafa tersenyum, apa Diana memang memiliki hubungan khusus di masa lalu Rafa yang ia tidak tahu. Rasanya Intan ingin menghilang saja, menyaksikan pasangan yang terlihat sangat serasi jika dibandingkan dengan dirinya. Getaran di ponsel Intan berbunyi, yah, untuk kali ini ia begitu bahagia hanya dengan mendengar bunyi ponselnya, dengan begitu dia ada alasan untuk undur diri dari dua orang yang sedang bernostalgia itu. Aku permisi sebentar, Intan berpamitan mau mengangkat teleponnya, ia mendapat anggukan dari Diana namun hanya tatapan datar dari Rafa. Bu, Mah, Tante, aku pamit duluan ya. Intan memutuskan untuk pulang karena ada teman yang sedang menunggunya di rumah. Loh, memangnya ada apa Intan? Bu Ida bertanya pada anak gadisnya. Ada temanku menunggu di rumah. Sepenting itukah nak? Sambung Mama Ellen. Iya mah, dia dari luar kota, kasihan kalau harus balik lagi. Ya sudah kalau begitu ibu juga pulang deh. No Ida, kamu jangan pulang dulu. Iya bu, nanti saja pulangnya. Ya sudah kalau begitu hati-hati ya. Iya bu, Mah. Apa kamu sudah bilang sama masmu? Biar dia yang antar, ucap Mama Ellen. Aku sudah bilang Mah, lagi pula aku sudah memesan ojek online. Intan terpaksa berbohong padahal yang sebenarnya ia belum izin pada Rafa. Intan pun pulang dengan mengendarai ojek online yang dia pesannya, walaupun ia kesulitan karena memakai dress. Kini Intan duduk di teras rumahnya seorang diri tak ada yang menunggunya seperti yang tadi ia bilang, entahlah ia begitu merasa sesak di sana,
melihat begitu akrabnya antara Rafa dan Diana, konyol memang kenapa Intan memilih pulang, bukan mengawasi kekasihnya. Intan menertawakan dirinya sendiri. Intan memilih masuk ke dalam kamarnya, ia tak khawatir dengan ibunya karena biasanya ibunya akan diantar oleh supir Mama Ellen. Apa Intan kekanak-kanakan? Jawabannya adalah, iya, Intan tetaplah Intan. Di kediaman Mama Ellen, Rafa terlihat gelisah karena sudah hampir 1 jam Intan pamit mengangkat telepon sampai saat ini belum juga kembali. Ada apa Rafa? Kamu kelihatan gelisah sekali. Diana yang sedari tadi memperhatikan Rafa. Tidak apa-apa Dai. Diana menjadi berbunga-bunga karena Rafa tetap memanggilnya dengan nama pendek, yang hanya Rafa saja yang memanggilnya dengan sebutan itu, karena terdengar mesra di telinganya. Sebaiknya kita masuk, udara di luar semakin dingin. Mereka pun masuk ke dalam dan bergabung dengan orang tua mereka yang sedang asik mengobrol di ruang tamu. Rafa mengedarkan pandangannya mencari seseorang yang sedari tadi tidak kelihatan. Rafa, bisakah kamu mencarikan apartemen untuk Diana? Nanti aku akan suruh Sandi mencarinya mah. Jadi sementara Diana belum mendapatkan apartemen dia akan tinggal di sini dulu. Rafa terkejut dengan apa yang diucapkan mamahnya, ia ingin menolak tapi bisa apa, toh dia juga tidak tinggal di sini. Dan kamu Rafa harus sering-sering ke sini ya. Temani Diana berkeliling sebelum dia disibukkan dengan tugas mengajarnya. Mama Ellen ingin mendekatkan anaknya dengan Diana. Kita lihat nanti saja mah, kalau Rafa tidak sibuk. Rafa masih juga belum melihat keberadaan Intan, dia berpikir mungkin Intan ada di kamarnya, hingga ia berpamitan hendak ke kamar kecil padahal ia ingin ke kamar Intan. Kemana dia? Rafa melihat kamar Intan yang kosong, bahkan dia sudah mencari kemana-mana. Nak Rafa, kamu sedang apa?